Salam jumpa dari Lingkaran Hidup. Video kali ini kita akan membahas tanda-tanda kamu sudah jadi orang yang terlalu baik. Semua hal di dunia ini memang sudah ada batasnya masing-masing, termasuk menjadi orang yang baik. Memang tidak ada salahnya berbuat baik kepada semua orang di sekeliling kita. Namun, jangan sampai kebaikan itu justru membuatmu tidak nyaman, bahkan bisa merusak kesehatan mental. Terlebih akan ada banyak orang yang justru memanfaatkan kebaikan tersebut untuk kepentingannya sendiri. Bahkan beberapa orang berbuat baik hanya untuk mendapatkan atensi dari orang-orang supaya ia mendapatkan pengakuan di lingkungan sosialnya. Yuk kita bahas apakah kamu termasuk orang yang terlalu baik dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Yang pertama, sulit untuk mengatakan tidak. Menolak permintaan orang lain bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh sebagian orang dengan alasan gak enakan. Seseorang biasanya menerima permintaan orang lain yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Kadang-kadang juga mengatakan tidak membuat perasaan merasa bersalah, terlebih dengan orang terdekat. Jika terjadi hal tersebut untuk sekali dua kali mungkin tidak akan begitu mengganggu. Tetapi jika sudah berlangsung terus-menerus, maka kamu perlu mengatasinya. Belajarlah mengatakan tidak untuk menolak sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan. Awalnya mungkin sulit, namun kamu pasti akan terbiasa pada akhirnya. Cobalah hargai waktumu dan menempatkan kebaikanmu tanpa mengganggu kenyamananmu sendiri. Yang kedua, terlalu sering meminta maaf. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini tanda kamu sudah jadi orang yang terlalu baik, yaitu kamu terlalu sering berkata maaf, bahkan ketika itu tidak diperlukan. Hal ini seolah semua kesalahan terjadi akibat dari kesalahanmu, dan kamu dengan pasrah menanggung segala konsekuensinya. Atau saat kamu telah melakukan kesalahan dan merasa tidak cukup untuk mengatakan maaf satu kali saja. Jika kamu berusaha, jadi kamu berusaha meminta maaf terus-menerus. Biasanya, kebiasaan seperti ini dilandasi oleh maksud untuk berbuat sopan dan tidak ingin menyakiti orang lain. Tetapi, jika berlangsung terus-menerus, maka akan berbalik menyakiti dirimu sendiri. Meminta maaflah hanya ketika kamu salah. Jangan sampai kebaikanmu justru merusak harga dirimu. Yang ketiga, mengesampingkan kebutuhan diri sendiri. Memprioritaskan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dirimu sendiri adalah hal yang mulia. Namun perlu dilihat lagi apakah hal itu bisa dianggap sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut. Jika itu bukan sesuatu yang utama untuk dilakukan, maka perlu kamu menganalisa lagi apakah orang lain layak untuk kamu prioritaskan. Jangan sampai kamu menjadi terlalu sibuk dengan perasaan orang lain hingga lupa dengan apa yang kamu rasakan. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka bisa membuatmu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu akan sulit mengutarakan apa yang kamu inginkan. Sediakanlah waktu untuk dirimu sendiri. Bisa dengan mempelajari hal baru yang menarik untukmu, menemukan hobi untuk mengisi waktu luang, atau sekedar tidur seharian. Buatlah daftar prioritas tanpa mengganggu kenyamananmu sendiri, dan buatlah hidupmu tetap nyaman dalam situasi. Yang keempat, merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Emosi orang-orang yang berada di sekeliling kita berubah-ubah setiap hari. Terkadang perasaan tersebut mempengaruhi kinerja kita sebagai orang yang berada di antara mereka. Perasaan sedih yang dialami teman membuat kita ikut khawatir. Itu bukanlah hal yang salah. Pada situasi ini biasanya orang yang terlalu baik akan merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang dialami orang lain.
Ia akan merasa bersalah apabila tidak bisa menenangkan atau membuat suasana hatinya lebih baik. Sebenarnya, bagaimana seseorang mengembalikan emosinya menjadi stabil adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Kamu cukup menempatkan diri untuk tidak membuat harinya lebih buruk dan berempati dengan meyakinkan bahwa kamu akan selalu ada di sisinya. Yang kelima, berperilaku seperti yang dilakukan orang lain. Beberapa orang merasa takut untuk menunjukkan kepribadian mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Bisa karena orang tersebut bersifat tertutup, atau bisa juga karena ia hanya ingin menyamakan dengan orang lain supaya kita dianggap berada. Orang yang terlalu baik juga biasanya melakukan hal yang sama. Mereka mencoba menyamakan selera dengan orang lain supaya situasi menjadi lebih nyaman. Padahal belum tentu hal tersebut nyaman untuk dirinya sendiri. Apabila kamu merasa seperti itu, maka kamu perlu bisa mulai menghindarinya dengan menjadi diri sendiri. Jangan terlalu khawatir dengan orang-orang sekitar. Mungkin sebenarnya mereka juga bisa menerima perbedaan yang ada pada dirimu. Menjadi lebih baik tidak harus menjadi sama dengan orang lain. Tunjukkan bahwa kamu ada, dan dunia tidak seburuk itu sehingga membuatmu menyembunyikan jati dirimu sendiri. Yang keenam, ingin disukai orang lain. Perasaan takut ditolak membuat seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang baik. Perasaan ini biasanya dibarengi dengan perasaan takut ditinggalkan dan takut tidak disukai orang lain. Karena itu, ia akan berusaha menjadi sosok baik yang bisa bermanfaat bagi semua orang. Sayangnya, sifat ini terkadang muncul terlalu berlebihan sehingga seringkali dimanfaatkan oleh orang di sekelilingnya. Jadi orang baik bukan hal yang salah, tetapi kamu harus berusaha menempatkan diri dan menganalisa apakah kamu di antara orang-orang yang menerima kebaikanmu justru menjadikan hal itu kesempatan untuk mengambil keuntungan. Bukan apa-apa, hanya saja orang manipulatif terkadang ada di mana saja. Jadilah orang yang disukai karena apa adanya dirimu. Jangan buat kebaikanmu malah membuat harimu menjadi lebih buruk. Jadilah baik karena kamu ingin baik. Orang-orang tulus akan datang sendiri padamu apabila kamu juga tulus pada mereka. Yang ketujuh, mudah terpengaruh emosi negatif. Di berbagai situasi di sekitar kita biasanya akan ada beberapa kali konflik yang terjadi meskipun tidak melibatkan mereka. Orang yang terlalu baik biasanya mudah terbawa emosi saat suasana tempatnya menjadi tidak nyaman. Kemudian, ia akan mulai ikut memikirkan solusi terbaik apa yang bisa disumbang untuk ikut menyelesaikan konflik tersebut. Jika hal ini terjadi padamu, suasana tersebut akan membuat harimu ikut memburuk seharian. Konflik yang hadir di sekitar bisa kamu atasi dengan berbagai hal. Tidak ada salahnya untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah jika memang itu diperlukan. Namun jika konflik tersebut bukan dalam ranahmu, maka kamu bisa tetap menenangkan diri tanpa ikut campur. Belajarlah untuk tetap fokus. Jangan sampai suasana sekitar yang sebenarnya tidak perlu kamu khawatirkan bisa mempengaruhi produktivitasmu. Yang kedelapan, menginginkan pujian dari orang lain. Perasaan ini biasanya banyak dimiliki orang-orang yang khawatir dengan perasaan kesepian. Sikap ini membuat orang selalu mengenakan topengnya demi membuat orang lain menyukainya. Secara tidak langsung, orang seperti ini telah merendahkan harga dirinya menjadi sosok orang lain. Baginya, pujian akan membuatnya nyaman meskipun segala yang ia lakukan bukanlah perasaan tulus yang berasal dari dirinya. Dalam artian, orang ini hanya membutuhkan validasi. Berhentilah jadi sosok yang seperti ini. Dan pengakuan dari orang lain yang berasal dari orang yang tidak tulus kamu lakukan akan membuat kamu terus merasa kurang.
Akibatnya, kamu akan terus menjadi sosok lain di sepanjang hidupmu. Lebih baik untuk fokus pada apa yang ingin kamu capai dan hindari perasaan-perasaan haus validasi. Yang kesembilan, menyangkal perasaan negatif. Orang yang terlalu baik gak bakal sadar kalau kebiasaannya itu cukup membebani dirinya sendiri dan menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi, jika itu berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan kamu akan sulit mengekspresikan dirimu. Gak cuma perasaan bahagia, kamu juga akan kesulitan mengekspresikan perasaan negatifmu. Kamu takut perasaan itu akan mengganggu kenyamanan orang lain. Padahal, perasaan marah, sedih, kecewa, atau kesal gak baik untuk disimpan sendiri. Hal ini bisa menyebabkan kondisi di mana kamu akan sulit memahami perasaanmu sendiri. Akibat fatalnya bisa menimbulkan perasaan depresi karena tekanan yang tidak terlampiaskan dengan benar. Ini sangat tidak sehat bagi fisik dan mentalmu. Mempedulikan diri tidak berarti kamu mengabaikan orang lain. Belajarlah berbuat baik dan tulus tanpa mengharapkan apapun. Tetapi jangan sampai menyiksa dirimu sendiri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.